Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk di rekaman yang ke-15 dan kita akan membahas Al-Miftahut Tasi', kunci yang ke-9 dari tadabbur Quran, At-Tahzib, yakni punya target bacaan rutin di dalam membaca Al-Quran. Al-Quran itu ada 30 juz, 60 hizab. Berarti satu juz ada 2 hizab, atau dengan kata lain satu hizabnya itu adalah separuh dari juz. Kalau di mushaf cetakan Madinah, satu hizab itu dibagi lagi. Ada yang disebut dengan rub'ul hizab, nisful hizab, seperempat hizab, nisful hizab, separuh hizab, salah satu arba', 3/4 hizab, baru kemudian hizabnya. Ini bisa dilihat biasanya di pinggir dari mushaf, di pinggir dari kertas, di halaman-halaman tertentu dituliskan ya 4 bagian daripada hizab ini. Taib. Nabi dan juga para sahabatnya menyebutkan tentang hizab ini. Walaupun tidak disebutkan patokan hizab itu seperti apa. Namun istilah hizab ini disebutkan oleh Nabi, disebutkan oleh sahabat. Kita nukilkan satu riwayat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di Sahih Muslim. Kata Nabi SAW, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Barang siapa yang tertidur dan lupa tidak membaca satu hizab Al-Quran atau sebagian darinya, lalu dia membacanya di waktu antara sholat subuh dan sholat zuhur, maka dicatat baginya pahala seakan-akan dia telah membacanya di malam hari. Syahidnya pada kalimat man nama an hizbihi, siapa yang tertidur atau lupa tidak membaca hizab dari Al-Quran. Jadi Nabi menyebutkan hizab. Dan lagi-lagi di dalam riwayat ini Nabi menyebutkan istimewanya baca Quran di malam hari. Jadi punya hizab itu dibacanya di malam hari. Ketika kita terlewatkan, maka diganti di antara zuhur, di antara subuh dan zuhur. Kata Nabi pahalanya sama seperti dia membacanya di malam hari. Ala kulli hal Nabi menyebutkan hizab di sini. Kemudian Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Ma taraktu hizba suratin minal Qur'an min lailatiha mundu qara'tul Qur'an." Aku tidak pernah meninggalkan satu hizab Al-Quran pun dalam satu malam. Di sini Uqbah bin Amir juga menyebutkan hizab di malam hari. Dan sudah kita bahas ya keistimewaan membaca Al-Quran di malam hari. Jadi kata Uqbah bin Amir Al-Juhani, aku tidak pernah meninggalkan satu hizab Al-Quran pun dalam satu malam sejak aku membaca Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Taib. Maka dari sinilah kita bisa memahami betapa pentingnya kita punya hizab. Betapa pentingnya kita punya hizab. Target bacaan rutin terutama di malam hari. Target bacaan rutin Al-Quranul Karim. Dan al-muddah allati aqarraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummatihi liman ragiba fil khair hiya 7 ayyamin ila syahrin wa naha an aqal min 3. Jangka waktu yang ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, tentu umatnya yang menginginkan, mencintai kebaikan. Jangka waktu yang ditetapkan Nabi untuk umatnya adalah 7 hari sampai 1 bulan. 7 hari sampai 1 bulan
untuk 1 kali khotam Quran. Dan Nabi melarang kita menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Masya Allah. Maka selayaknya kita paling tidak 1 bulan tuh bisa menghatamkan Quran. Syukur-syukur bisa 7 hari. Setiap 1 pekan, setiap 1 minggu kita bisa hatam Quran. Dan ternyata itulah perbuatan kebanyakan dari salafus saleh. Ya, kalau kita mengaku sebagai pengikut salafus saleh, selayaknya masalah ini pun kita ikuti. Lihat, kebanyakan salafus saleh mereka punya tahzib, punya target bacaan rutin itu luar biasa. At-tahzib al-usbu'i. Mereka menghatamkan Al-Quran setiap pekan. Dan itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Fi'lul aktsarin minas salaf. Menghatamkan Al-Quran setiap seminggu sekali itu adalah perbuatan mayoritas salafus saleh. Taib. Ada apa dengan tahzib usbu'i? Mengapa kita perlu menghatamkan Quran setiap sepekan sekali? Apa nih istimewanya? Taib, jelas keistimewaannya. Tentu di samping tujuan inti untuk ta'abbud kepada Allah dengan kalamnya, juga ternyata tahzib usbu'i, punya hizab setiap sepekan sekali menghatamkan Quran itu ternyata punya hikmah yang lain. Di antaranya adalah min ajli taqarrub waqtil qiraah. Dalam rangka untuk memperdekat jarak waktu membaca Al-Quran. Supaya jarak waktu membaca Al-Quran itu jadi dekat. Ya, beda dengan orang yang waliyadzubillah sebagian baca Qurannya Ramadan saja. Edan eling. Ya, edannya keseringan daripada elingnya. Ada orang 1 bulan misalkan nggak pernah nyentuh mushaf apalagi membacanya. Baru ketemu mushaf misalkan di bulan Ramadan saja. Waliyadzubillah. Nah, lihat salafus saleh. Dalam rangka memperdekat jarak waktu membaca Al-Quran, mereka menghatamkan Quran setiap sepekan. Terus ada apa? Jarak waktu membaca Al-Quran itu diperdekat. Liyatahaqqaq quwwat hifdzil lafzi wa hifdzil ma'na. Dalam rangka supaya terwujudnya kekuatan hafalan lafaz sekaligus kekuatan hafalan makna. Jadi supaya kekuatan hafalan lafaz dan makna Quran itu betul-betul semakin kokoh di dalam hati. Terus apa? Istimewanya apa? Setelah itu, wa natijatu lidzalika yatahaqqaq hifdzul amal wa tatbiq. Hasil dari itu semua tentu adalah terwujudnya penjagaan amal dan juga penerapan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Taib. Jadi inilah intinya, inilah poinnya. Kenapa kita mesti punya hizab? Ya, syukur-syukur seperti salafus saleh, hizabnya cuma 1 pekan. Sepekan sekali mereka menghatamkan Quran, Masya Allah. Kita bisa lebih mendalam di dalam tadabbur dan juga lebih mendalam di dalam mempraktekkan Al-Quran. Makanya Aus bin Huzaifah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Sa'altu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yuhazzibuna Al-Quran. Aku bertanya kepada para sahabat, bagaimana mereka itu menghizab Al-Quran, membagi Al-Quran. Maka mereka menjawab, 3 wa 5 wa 7 wa 9 wa 11 wa 13 wa hizbul mufassal wahdah. Rawahu Abu Daud. Kata para sahabat, kami membagi Al-Quran itu menjadi 7 bagian. 7 bagian. Maknanya dalam setiap 7 hari mereka bisa hatam Quran. Di hari pertama 3. Maksudnya setelah Al-Fatihah 3 surat. yakni Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kemudian di hari kedua 5 surat. Di hari ketiga 7 surat. Di hari keempat 9 surat. Di hari kelima 11 surat. Di hari keenam 13 surat. Di hari ketujuh hizab mufassal. Hizab mufassal itu dari surat Qaf sampai surat An-Nas.
Nanti hizab mufassal ini dibagi-bagi lagi. Ada 3. Ada tiwal mufassal, ada ausatul mufassal, dan ada kisarul mufassal. Intinya 7 hari ini, Masya Allah, ini hizabnya sahabat. 7 hari mereka hatam Quran dengan pembagian tadi. Di hari pertama mereka baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. 3 surat. Di hari kedua 5, di hari ketiga 7, dan seterusnya. Sehingga setiap pekan mereka bisa hatam Quran. Wa hadza huwa sunnah. Inilah yang sesuai dengan sunnah. An yakuna tahzib biswar. Bahwa hizab itu dengan surat-surat Al-Quran. Wa hadza huwal aula. Dan ini yang paling utamanya. Namun kata para ulama, memastikan patokan hizab itu tentu ini amrun sahl. Masalah ini sifatnya mudah saja, ijtihadiyah, bukan sesuatu yang prinsip. Namun kalau kita mau mengikut hizabnya sahabat, ya berarti dibagi 7 Al-Quran itu dengan rincian yang tadi kita sudah sebutkan. Ya silakan saja kalau misalkan kita mau punya bacaan rutin Quran itu sesuai hizab yang kita sebutkan di awal gitu ya. 1 hizabnya separoh juz, setengah juz, atau mungkin lebih kurang dari itu, ya silahkan saja ya. Atau mau pakai target juz, 1 hari 1 juz ya. Ala kulli hal, ya ini amrun sahl, bukan sesuatu yang prinsip. Namun setidak-tidaknya kita sebagai ahli sunnah yang ngaku-ngaku sebagai pengikut salafus saleh, pengikut para sahabat, ya hendaknya kita berusaha. Ya, hendaknya kita berusaha bagaimana kita bisa seperti para sahabat di dalam mentahzib bacaan Quran, yakni setiap sepekan sekali. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.